أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat 27. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. لما ذكر حال من كانت همته الدنيا فأتاهم الله في إغنائه وإفقاره ذكر حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى فسلم لأمره واتكل عليه. Wahai jiwa yang tenang, ketika sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang punya asumsi terhadap kemuliaan serta kehinaan itu terletak pada banyak atau sedikitnya rizki, yaitu pada ayat fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahana. Ada kondisi di mana seorang kafir dan bahkan seorang muslim, sejatinya dua ayat itu adalah dua ayat tentang sifat orang kafir. Tapi kata Imam Qurtubi, ayat itu berlaku juga bagi seorang muslim kalau punya sifat seperti orang kafir tadi, yaitu menstandarisasi nikmat dan kemuliaan itu adalah tergantung banyak atau sedikitnya harta. Maka pada ayat ini Allah menyebutkan kondisi orang-orang yang jiwanya selalu tenang. Apa maknanya? Bahwa banyak atau sedikitnya harta sesungguhnya tidak ada korelasi langsung dengan jiwa yang tenang. Buktinya, semakin banyak harta seseorang, apakah semakin menenteramkan hatinya, Pak? Enggak juga kan? Ya. Bawa motor ke Babul Jannah, motor mahal, kuncinya taruh, Pak. Dengan bawa sepeda butut, kira-kira hatinya lebih tenang yang mana, Pak? Lebih tenang mana kita hatinya? Ya. Pakai sendal swallow, ya, jepit, dengan pakai sendal yang harga 500.000. Ya, kira-kira sholatnya khusyuan mana, Pak?
Ternyata punya harta berlimpah dan kemudian kemewahan itu tidak menenangkan juga. Rumah besar, saking ketakutannya tidak tenangnya pun pagar tinggi-tinggi, tembok tinggi-tinggi, beli beling untuk dipasang ditanam di atasnya, pos satpamnya 3, anjingnya 6, masya Allah. CCTV di mana-mana, tiap ujung, tiap tembok, tiap pintu, tiap ruangan. Ya. Kemudian punya emas banyak-banyak, menenangkan tidak? Hah? Secara syariat saja itu udah pusing mikirin zakatnya, Pak. Benar nggak? Ya. Ada cerita orang punya emas yang zakatnya aja saja tiap tahun itu minimal harus nyiapin duit 30 juta. Padahal pensiunan. Jadi pusing. Ya, saya coba hitung juga tuh, kalau 2,5% 30 juta. Berapa kira-kira emasnya itu? Pak Haji cepat juga ngitungnya itu. Bagaimana hasilnya bisa dapat 30 juta itu 2,5%-nya? Berapa kira-kira nilai emasnya? 1,2 M. Betul kan? Subhanallah. Berarti berapa gram itu? 400 gram ada ya? Sekarang 3 juta kan? Kurang lebih 400 gram. Tapi pusing mikirin zakat malnya. Ya, sedangkan pensiunan. Masya Allah. Ternyata punya harta tidak menenteramkan. Maka Allah menyapa, wahai yang hartanya dilebihkan, ketika engkau mengukur kemuliaanmu karena kelapangan hartamu, wahai yang rizkinya disempitkan, ketika engkau mengukur bahwa kehinaan duniamu karena kesempitan rizkimu, sungguh yang aku panggil hanya yang jiwanya tenang menyikapi kelapangan rizki dan kesempitan rizkinya. Ya, berarti yang paling pokok adalah baik lapang ataupun sempit, bagaimana jiwa tetap tenang. Sehingga kaya tidak membuat dan tidak menjadikannya menjadi OKB. Orang kaya belakangan dia, bukan baru Bang, belakangan. Kalau kata Korun, saya duluan kan gitu ya. Ini orang kaya belakangan. Masya Allah. Ya, kalau Korun masih hidup tuh dilewein kita sama dia. Ya. Zaman sekarang banyak yang flexingnya apa? Motor, mobil, rumah, home tour segala macam, unboxing ini dan seterusnya. Korun Pak, pamernya nggak tanggung-tanggung ya itu. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia cuman pamerin kunci berangkasnya doang. Kunci-kuncinya yang dipamerin sama dia, saking besarnya itu kunci, dibawa keliling kota itu dengan apa? Dengan bantuan orang-orang yang kuat di zaman itu. Latanu bil usbati ulil quwwah. Orang-orang terpilih yang badannya besar-besar dan kuat-kuat itu cuman buat bawa kuncinya saja. Ya. Gimana berangkasnya kan begitu. Subhanallah. Ternyata kelakuan Korun nurun juga sama kita. Banyak orang yang suka pamer kunci kita juga ini. Ya. Di-upload status WA, alhamdulillah guys, baru serah terima kunci rumah. Padahal kuncinya bentuknya styrofoam aja itu Pak. Ya. Ke mall, naik mobil, dompet STNK-nya dimasukin kantong, kuncinya ditongolin, betul? Ya. Kelakuan Korunnya nurun ternyata ini. Bedanya kalau Korun yang bawa kuncinya gede-gede orangnya. Ya.
Sehingga kesempitan pun yang paling penting adalah hati tetap tenang, jiwa tenang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah khawatir, cemas, takut, tidak pernah bersedih. Kenapa? Cermin hati yang radiyatan mardiyah, ini masalahnya. Inilah kemudian kuncinya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana mendapatkan ketentraman jiwa? Fasallama li amrihi wattakala alaih. Ketika setiap orang, setiap kita, baik lapang ataupun sempit rizkinya, tidak kemudian menilai bahwa Allah sedang memuliakan atau menghinakan, justru sallama li amrih, dia serahkan semuanya kepada keputusan dan urusan Allah Subhanahu wa taala, wattakala alaih, dan bersandarnya hanya kepada Allah. Makanya perintahnya irji'i ila rabbik, pulangin ke Allah. Ya, yang menenteramkan, menenangkan hati kita adalah kalau kita pulangin semua ke Allah. Sallama li amrih, dia serahkan ke Allah saja. Nabi Ayyub diuji penyakit sama Allah, dia pulangin sama Allah tuh urusan sakitnya. Dalam doanya dia cuma ngomong gimana? Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Begitu aja, Pak. Selesai. Tenang hati. Ya Allah, di badan saya nggak enak. Ada sesuatu yang kemudian membuatku tidak nyaman, yang membuat ibadahku terganggu. Ad-durru. Beliau tidak bilang al-maradu, bukan penyakit. Beliau tidak bilang saqam, bukan penyakit, bukan luka. Tapi anni massani ad-dur, saya kesentuh, massa, kesentuh, ketowel. Ya. Sesuatu yang mengganggu ibadah saya. Sesuatu yang membuat badan saya nggak enak. Dan engkaulah yang paling sayang dari semua yang sayang sama saya. Dia pulangin, Pak, ke Allah, tenang. Nabi Yunus dalam kebuntuannya, dalam kegelapannya, dalam kesendiriannya, dalam keterasingannya, dalam ketidaktahuan akan solusinya, bingung mau kemana ini. Mendapatkan satu kondisi tempat yang gak pernah dijumpai sebelumnya, gelap luar biasa. Fanada fi dzulumat, dia pulangin kondisi itu ke Allah. Dia sampaikan dengan untayan doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia pulangin, kembaliin aja, selesai. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam 87 tahun usia, mendambakan punya keturunan, sementara wa imraati aqira, istri saya ini istri yang mandul, ya Rabb. Fasakkat wajhaha wa qalat inni ajuzun aqim. Ketika diberikan kabar akan mendapatkan putra, maka Siti Sarah kemudian nampar-nampar wajahnya, mukul-mukul seraya mengatakan, apa iya saya bisa hamil? Ajuz, saya sudah tua. Aqim, saya tidak mungkin punya anak, sudah menopause, mandul, dan seterusnya. Sebab Ibrahim alaihissalatu wassalam, sang kekasih Allah, mengembalikan, memulangkan kondisi kepada Allah dengan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Sulaiman
Ada semut ngomong, beliau dengar, paham. Hudhud lapor, beliau ngerti bahasa hudhud. Angin sesuai dengan perintahnya Allah tunduhkan. Angin belok kanan, belok. Angin belok kiri dia. Istana dipindahkan sekejap mata dari negeri yang sangat jauh, tapi beliau pulangkan kondisi tanda petik kehebatannya itu. Sampai dalam tafsirnya As-Sabuni dikatakan, tidak ada yang bisa melebihi kerajaan Sulaiman dan Daud dan kekuasaannya Dzulqarnain. Dua penguasa besar yang kekuasaannya terbentang dari ujung barat sampai ujung timur. Daud, Sulaiman, dan Dzulqarnain. Tetapi dengan kehebatannya dia pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Allah, karena kebaikan Allah, keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia tidak lagi ada yang menjadi backingnya di Makkah. Amul Huzn, Siti Khadijah meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia. Pergilah beliau ke Taif. Sesampainya di Taif dilempari batu, ditawarkan bukit Taif untuk ditimpakan kepada penduduknya. Beliau kembalikan kondisi itu, dipulangkan kepada Allah kondisinya dengan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka belum tahu. Maka jemaah sekalian, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kata Imam Qurtubi, adalah sallama li amrih wattakala alaih, adalah orang-orang yang selalu menyerahkan kembali semua terhadap keputusan Allah, terhadap ketentuan Allah, terhadap perintah Allah, terhadap urusan Allah. Wattakala alaih, dan kemudian menghadirkan ketawakalan dan penyandaran yang penuh dan totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, wa qila huwa min qaulil malaikati li awliyaillahi azza wa jalla. Perkataan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah perkataan malaikat-malaikat Allah kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapaan para malaikat kepada para wali-wali Allah, apa maknanya? Orang-orang yang berhasil menenangkan jiwanya, menenteramkan hatinya, adalah orang-orang yang akan disapa oleh para malaikat-malaikat Allah, dan merekalah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sebab sesungguhnya para wali-wali Allah lah yang tidak ada dalam hidupnya kamu sedih dan takut, itu enggak ada. Cemas, khawatir itu enggak ada. Ya. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wan nafsul mutmainnah ay as-sakinatul muqinah. Jiwa yang mutmainnah adalah jiwa yang tenang dan yakin. Jiwa yang tentram dan yakin. Artinya ketentraman dan ketenangan itu adalah buah dari keyakinan yang mendalam, yang tidak ada keraguannya sama sekali. Maka ketika Allah mengatakan la raiba fih, maka Allah sambung dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Keraguan itu tidak akan terjadi bagi orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Hanya saja
seringkali yang membuat kita ragu itu adalah hitung-hitungan apa yang kita pandang dengan mata, yang kita ketahui dengan ilmu yang sesungguhnya nisbi, relatif. Ya. Contoh, ya, kasus ketika misalnya COVID yang lalu. Kalau orang yakin, ya, beda tipis sama Ceylon memang. Di zaman COVID yang lalu ada di satu masjid, sama sekali tidak ada prokesnya. Kalau masjid lain kan prokesnya luar biasa. Dari mulai datang sudah ditembak pakai termogan, dicek suhu, bersin langsung disuruh pulang. Nggak pakai masker langsung suruh pulang. Ya kan? Masuk masjid harus jaga jarak. Selesai harus langsung pulang, nggak ada salam-salaman sama sekali. Ya. Bahkan hari itu, mohon maaf, kentut itu lebih mulia dibandingkan bersin waktu itu. Asal ada orang bersin, batuk, lari semua, kabur. Nah, di satu masjid ini, di daerah Cimanggis ini, dari awal sampai akhir itu nggak ada prokes. Babinsa datang, Babin Kaptimas datang, ngebubarin sampai minta ke DKM-nya, dan yang cerita adalah DKM-nya sama saya. Saya di lobi untuk supaya jamaah itu di lobi katanya sama saya supaya mau ikut prokes. Kata saya, Bapak aja silakan yang urus, kalau berhasil hebat Pak. Akhirnya 3 kali bolak-balik nyerah juga, nggak berhasil minta masyarakat situ untuk prokes. Dari mulai datang, kemudian sholatnya tidak ada pakai jarak, tidak pakai termogan, nggak ada yang pakai masker, AC dinyalain, sholatnya rapat, habis sholat kemudian doa bersama, habis doa bersama salam-salaman Pak. Subhanallah. Saya tanya, di sini ada yang meninggal COVID nggak? Jawabannya apa? Nggak ada Ustaz. Jadi mungkin karena nggak ada, semakin yakin nggak dia itu? Wah, aman aja kok. Tapi ada orang yang subhanallah udah prokesnya luar biasa. Masuk rumah, baju simpan di tempat yang khusus, lewat pintu yang khusus, nyucinya dipisah, kamarnya pun dipisah, maskernya di mana-mana. Apa N95 dulu yang paling rapat itu ya, yang berapa lapis itu. Tiap pagi berjemur aja kerjaannya, pakaian belum dijemur dia udah jemur duluan. Ya, subhanallah, keringetan, olahraga, ujung-ujungnya kena juga. Yang satu dengan ketenangannya, tanda petik, ini kita bukan bab tentang menghindari wabah, bukan, tapi kita lihat dari satu perspektif saja, dari bab ketenangan. Yang satu cemas luar biasa, melindungi diri luar biasa, ketakutan menimpa luar biasa, akhirnya apa? Kena juga. Yang satu tenangnya luar biasa, tawakalnya luar biasa, sederhana bilangnya, saat kalau memang udah jatahnya kena aja. Subhanallah. Kita garis bawahi itu. Walaupun ini tidak seutuhnya bisa dibenarkan. Ya, karena Nabi juga memerintahkan, firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah dari wabah sebagaimana kalian lari dari singa. Tapi satu potongan sikap itu saja mencerminkan luar biasa. Ya, tenangnya hati dan yakin. Yang paling simpel, di kita mau Idul Adha, ada orang yang sejak pagi itu datang ke masjid bawa pisau sendiri. Ya, nonjolin diri supaya diajak apa? Diajak ikut motong daging. Ya, ngasah-ngasah, padahal bukan bagian dari panitia. Ya, nggak punya, kemudian nemteknya nggak punya, tapi main ngasah-ngasah aja dia. Ya. Supaya kebahagiaan.
Tapi ada orang, subhanallah, "Pok, nggak ke masjid, Pok. Ngapain? Ngantri daging, minta kupon sama DKM." Ah, saya mah kalau emang rezeki nggak kemana. Kalau emang rezeki ada yang nganterin, kalau nggak ada yang nganterin bukan rezeki. Ya. Setahun nggak makan daging hidup juga saya. Nah, ada satu sikap yang ternyata tidak mempermasalahkan dapat atau tidak dapat daging. Tapi ada yang mengusahakan sampai apa? Ngantri dari pagi, masih pakai daster, sudah ngantri dan ngelongok-longok. "Pak Haji, ini bagi kuponnya kapan, Pak Haji?" Itu potret nyata bagaimana ketentraman hati itu penting menyikapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, apa yang lepas, biarlah lepas. Hati tidak akan gusar, tidak akan kecewa, tidak akan marah, tidak akan kesal. Kenapa? Karena dia yakin bahwa memang bukan jatahnya, bukan rizkinya, bukan haknya. Sehingga tidak menghalalkan cara untuk merampas, mengambil, memanipulasi, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika dia meyakini apa yang dia dapatkan dan disikapi dengan hati yang tenang, tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang tinggi hati, takabur, sombong, bangga diri, ujub, ria, merendahkan orang, dan lain sebagainya. Kenapa? Tenang saja. Toh dunia adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat, Allah menggunakan bahasa faqadara alaihi rizqah, yang diterjemahkan menjadi disempitkan rizki. Tapi Imam Qurtubi menyampaikan satu pendapat yang menarik. Faqadara alaihi rizqahu, sesungguhnya Allah telah mengkadar rizki itu, bukan menyempitkan. Karena qadar maknanya apa? Sudah ditentukan kadarnya. Berarti semua rizki itu adalah sudah dalam takaran ketentuan Allah. Siapa dapat apa, di mana, kapan, berapa kali, lewat mana, dan seterusnya. Maka mengejar kemuliaan sesungguhnya bukan dengan banyak sedikitnya rizki, tapi kemuliaan di sisi Allah adalah tentang ketenangan hati. Mereka lah yang pada akhirnya disuruh sama Allah pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab puncak kemuliaan seorang hamba adalah diridhai Allah. Dan untuk menggapai keridhaan itu, kuncinya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Subhanallah, punya rezeki berlimpah, jiwa tenang, lebih mulia lagi. Alhamdulillah, dalam kesempitan, jiwa masih tenang, lebih mulia dibandingkan mereka yang berlebih rizki atau sempit rizki, menstandarisasi kemuliaan dan tidaknya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang salah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aiqanat anna Allah rabbahu, fa'aiqanat anna Allah rabbuha, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Irji'i ila rabbik, wahai jiwa yang tenang, ketentraman dan ketenangan jiwamu itu tatkala meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, yang salah satu makna Rabb adalah apa? Yang mudabbir, mengatur segala sesuatu. Dia Khaliq, yang menciptakan kita. Dia Muhyi, yang menghidupkan kita. Dia Mumit, yang mematikan kita. Dan tidak akan ada satupun di antara kita yang mati kecuali rizkinya sudah Allah tunaikan semuanya. Innahu lan yamutal 'abdu hatta yastawfiya rizqah.
Tidak ada satupun seorang hamba yang mati kecuali Allah sudah tunaikan seluruh rezekinya. Dialah Allah Rabb yang mematikan, dan Allah nggak akan mematikan kita sebelum Allah tunaikan semua jatah rezeki kita. Dialah Allah Ar-Razik yang memberikan rizki. Itulah makna Rabb. Ya. Jangan sampai kalah sama orang non-muslim yang punya keyakinan dengan Tuhannya mereka. Sementara kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang muslim justru ragu dengan Allah? Tidakkah kita malu ketika ada seorang non-muslim mengatakan, kenapa Bu kok tenang-tenang saja? Ya kalau nggak rezeki nggak kemana. Kalau emang rezeki nggak kemana. Ya Tuhan saya belum ngizinin, mau diapain? Kata Tuhan saya masih disuruh sabar kok. Mungkin Tuhan saya masih pengen menguji saya. Tenang. Yang menyembuhkan Allah, yang melapangkan Allah, yang menyempitkan Allah, yang menghidupkan mematikan Allah, yang memberi dan menarik Allah, yang mani' menghalangi, yang mu'ti memberi juga Allah. Doa yang senantiasa dibaca Nabi setiap selesai salat fardu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kalau engkau ingin memberi, dan tidak ada satupun yang bisa memberi kalau sesuatu itu engkau halangi. Mau berlaku apa kita? Ya. Kemudian fa'akhbattu lidzalik, al-ikhbat, mukhbit, karena saya yakin saya punya Rabb adalah Allah, maka tugas saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai hamba. Tugas utama saya di dunia adalah sebagai hamba. Yang cara kita menjalani penghambaan kita semua difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jalan, semua dimodalin. Enak gak Pak? Ada orang disuruh bisnis, modalnya kita tanggung semua. Rugi masih kita support. Untung kita tambahin lagi terus. Gak ada beban dia. Dagang tinggal dagang, jualan tinggal jualan. Dikasih terus. Disupport, disuntik terus modalnya. Senang gak kira-kira pedagang itu? Senang. Gak perlu setoran balik. Ya. Ada seorang mahasiswa kuliah, full beasiswa. Udah ente belajar aja. Nggak usah dagang, nggak usah jualan, nggak usah bisnis, nggak usah sampingan-sampingan. Udah tugas ente 2 tahun, nih full beasiswa. Dari mulai living cost, dari mulai kemudian bulanan, dari mulai kemudian setiap anak ditanggung, tiket pesawat pulang pergi, uang buku, uang penelitian, buat kemudian jurnal, semua ditanggung. Tugasnya cuman belajar. Di sisi yang lain ada orang yang belajarnya nggak kena beasiswa Pak, nggak dapat beasiswa. Apa yang dilakukan? Kalau dalam film KCB jualan tempe, ya, jualan tempe, ya. Sambil kuliah sambil bisnis fotokopi. Fotokopiin diktat teman-teman, bikin kemudian rangkuman, dijual ke teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin dia. Yang lain tinggal belajar, dia masih sibuk jualan sampai tengah malam. Coba bayangkan 2 metafora ini. Sebenarnya lebih nyaman yang mana? Ya. Kita mengajukan kepada yang menjamin kita, dan kita tinggal memenuhi apa yang dia minta. Selesaikan ya 2 tahun. Siap Pak, saya selesaikan 2 tahun. Allah menjamin semua tentang kita. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala hal yang ada pada kita. Ya. Membolak-balikan kondisi kita pun baginya sangat mudah.
Bukan hanya antara hari ini dan besok, bahkan antara pagi ini dan sore hari pun dibolak-balik sama Allah, mudah sekali. Tugas kita apa? Fa akhbattu lidzalik. Saya tinggal tunduk saja, patuh saja, taat saja, nurut saja, menghamba saja, sudah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Faqala Mujahid wa ghairuh. Ya, qalahu Mujahid wa ghairuh, ini sebagaimana disampaikan oleh Mujahid dan juga yang lainnya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-mutmainnah bi thawabillah wa anhul mu'minah. Wa qala Al-Hasan, al-mu'minah al-muqinah. Ya. Yang yakin dengan apa? Dengan balasan dari Allah. Jiwa yang tenang itu yang yakin mendapatkan balasan dari Allah. Ya. Saat banyak manusia yang mengejar balasannya di dunia, dia punya kalkulasi dunia. Ya. Ada hitung-hitungannya. Kalau tidak segini saya nggak mau. Karena dengan segini saya bisa beli A, B, C, D, E, F, G. Kalau kurang dari segini, saya merasa saya tidak dimuliakan. Dengan segini saya dimuliakan. Sehingga yang dikejar apa? Apa yang didapat di dunianya saja. Padahal makna yakin yang menghasilkan ketentraman jiwa adalah yakin akan balasan yang Allah janjikan nanti di sana. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah tidak mungkin menzalimi kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, karena setiap kebaikan yudha'ifha pasti berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktunya sudah habis. Kita sampai pendapat Ibnu Abbas tentang jiwa yang tenang adalah jiwa yang yakin dengan balasan dari Allah. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih di ayat yang sama. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.